Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha waladdallin. Amin. قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. Berteman, teman yang beriman Allah Subhanahu wa Ta'ala uji dengan kesempitan hidup, rezeki yang sedikit, harta dan barang-barang yang ia miliki. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya nikmat berupa nikmat iman, kepercayaan, ridho dengan takdir Allah. Sementara sebaliknya, teman yang ingkar itu Allah Subhanahu wa Ta'ala uji dengan kelapangan. Allah mengujinya apakah ia termasuk orang yang bersyukur atau kufur, rendah hati atau sombong. Ayat 32-33 menceritakan tentang kisah teman yang ingkar memiliki 2 kebun anggur. Pohon-pohon kurma mengelilingi ladangnya, di antara keduanya ada ladang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala alirkan air ke kebun itu sehingga kebun itu tumbuh segar. Diingatkan tentang asal mula penciptaan manusia, teman yang baik melanjutkan, kenapa engkau tidak menyebut nama Allah saat engkau memasuki kebunmu dengan berkata, tunggu dengan kehendak Allah semua ini terwujud. Sayang sama temennya ya nak, Billy juga pernah ngomong sayang, orang-orang seperti yang tidak percaya Tuhan, kayak orang komunis itu, kenapa mereka sukses di ekonominya di dunia? Karena memang mereka bekerja keras gitu loh, mereka rajin. Dan itu sebenarnya ujian Allah juga gitu loh nak. Terhadap orang-orang Islam yang mengamalkan apa isi Al-Quran. Kalau menurut Bu Yuli sih, uji apapun yang diberikan Allah itu ya, bukan menurut Bu Yuli ya nak ya, dari hasil ibu baca, baik kesengsaraan ataupun kita kesulitan, itu jangan sampai kita, saya sudah berusaha sholat, sudah begini, kok saya disulitkan hidupnya, jangan sampai seperti itu ya sayang ya. Orang Islam itu paling enak loh nak, sabar ketika diuji, bersyukur pada saat dapat nikmat. Artinya kita tuh nggak boleh sombong, kita yakin semua itu Allah yang kasih gitu loh. Itu pesan dari Ibu Lina, mungkin bisa ditambahin sama Mem Nuril. Ibu Indri, silahkan Indri. Ini kan diberikan ujian nak ya, berupa kenikmatan ya maupun cobaan seperti yang disebutkan oleh Bunda Nuril dan Bunda Ibu Wahmi. Allah hanya tertanam di kalbunya orang-orang muslim ya. Nah, coba makanya sangat jarang loh orang muslim itu yang sampai bunuh diri ketika dia dibelit masalah, ketika dia dibelit, karena dia punya Allah, ya kan? Karena dia punya Allah. Kamu rasanya pusing, kamu rasanya gimana kalau nggak ada game? Itu Tuhan kamu sebenarnya, ya. Itu ujian Allah akan datang di situ. Ketika orang tuamu berkata, nak, ujian kamu, tes kamu kok jelek, tinggalin dulu gamenya, tinggalin dulu ininya, kau pasti marah. Ya, karena seolah-olah kamu dipisahkan dengan Tuhan kamu, Tuhan dalam tanda kutip. Kau pasti marah, kamu nggak mau, kamu nggak terima, ya seperti itu. Sesuatu yang paling kita cintai itulah yang sebenarnya disebut ilah atau Tuhannya kamu. Maka Allah mengatakan dalam syahadat, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Karena Tuhan itu banyak, ilah itu banyak, tapi Tuhannya orang Muslim, Robnya orang Muslim hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rata-rata mereka tuh satu melaksanakan ajaran Islam ya. Dan boleh tanya Bu Indri, kita tuh harus jujur sebenarnya, jujur, disiplin. Tapi entah kenapa ya negara kita udah 76 tahun di situ aja sih nak, belum bisa anak itu memotivasi supaya bisa menerima hasil ulangan tuh apa adanya. Jadi misalnya nih dengan cara jujur itu dapat 7 atau dapat 8, itu kayaknya masih susah Mem.
Setiap tahun itu ditanyain, barangkali ada gimana ya, maksudnya anak-anak kita tuh biar ke depannya itu muncullah orang-orang yang bisa bangga dengan hasil kiatnya ya. Kiatnya gitu loh, Mem Nuril sama Bu Indri. Ya, baiklah. Berikut Mem Nuril akan sampaikan kiat agar tetap jujur pada masa PJJ ya. Yang pertama, kamu tetap yakin bahwa Allah memberkahi orang-orang yang jujur. Yang kedua, yakin bahwa Allah itu Maha melihat. Maka seharusnya kamu itu takut kepada Allah ketika kamu berniat untuk tidak jujur. Yang ketiga, yang jujur atau tidak tetap akan diketahui oleh guru. Karena ulangan bukan hanya via GF ya. Nah, tapi juga ada ulangan-ulangan lain di mana kamu tidak bisa menyontek ya. Misalnya ulangan lisan, presentasi, diskusi, tanya jawab saat Google Meeting ya, atau mungkin ulangan mendadak. Ya, itu semua menjadi tolak ukur kecerdasan kalian. Jadi jangan khawatir bagi kalian yang jujur, Bapak Ibu guru tahu kok ya, nilai kalian itu yang aslinya seperti apa. Nah, supaya kalian juga tidak kalah dengan mereka yang tidak jujur, maka teruslah belajar, teruslah improve yourself ya, supaya kalian tidak terlibas dengan mereka yang tidak jujur. Baiklah semuanya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 7 lebih ya, maka sampai di sini dulu kegiatan kita hari ini. Semoga yang kita bicarakan hari ini bermanfaat adanya dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallah untuk kalian yang sudah hadir pada hari ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan, dan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam istiqomah.